Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya Yayah dari kelas F SBJS, mahasiswi Institut Darul Quran semester 3. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang ta'arud al-adillah dan cara penyelesaiannya. Yang pertama, pengertian ta'arud al-adillah. Secara etimologi, ta'arud berarti berlawanan, bertentangan, atau kontradiksi. Sementara kata al-adillah jamak dari al-adil berarti alasan, argumentasi, dan landasan. Adapun secara terminologi, ta'arud al-adillah ini ada beberapa pendapat para ulama, salah satunya pendapat Ibnu Qudamah. Ta'arud ialah suatu ungkapan dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit mengompromikan antara keduanya. Jadi ta'arud ini bisa dibilang pertentangan pertentangan antara dua dalil. Pendapat lain menurut Wahbah Zuhaili, saya tidak tuliskan di slide, ialah ta'arud ialah pertentangan antara kedua dalil atau hukum itu hanya terjadi dalam pandangan mujtahid, bukan pertentangan secara hakiki, karena tidak mungkin terjadi Allah atau Rasulnya menurunkan aturan-aturan yang saling bertentangan. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat para ulama lainnya. Selanjutnya, tentang boleh tidaknya ta'arud al-adillah ini terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, pendapat ini dari kalangan jumhur usul termasuk para keempat mazhab dan ulama yang mengikutinya, dan ulama hadis diantaranya Ibnu Huzaimah, termasuk pula dari kalangan fuqaha seperti Zahriyah, Ibnu Hizam, Al-Sauhani sebagai pengikut dari Al-Kharasi dan Ibnu Al-Sam'ani yang mengemukakan bahwa tidak ada ta'arud antara dalil syara' baik akli maupun nakli. Ta'arud juga tidak terjadi pada dalil qot'i maupun zanni, baik suatu peristiwa maupun perintah. Hal itu berarti kontradiksi hanya menurut pandangan fuqaha. Pendapat yang kedua dari kalangan mazhab jumhur musawwibah atau ulama yang membenarkan. Pendapat ini dan sebagian fuqaha Syafi'iyah seperti Al-Ibadi, Al-Subhi, Al-Syafi'i, Al-Hindi, dan sebagian mazhab Ja'fariyah mengemukakan bahwa ta'arud dapat terjadi secara mutlak baik pada dalil maupun dalil akli maupun nakli, dan dapat terjadi pada dalil qot'i maupun zanni. Adapun pendapat yang terakhir yaitu pendapat yang ketiga sebagai mazhab fuqaha pengikut Syafi'iyah, termasuk pula Al-Badawi, Al-Syairazi, dan selainnya mengemukakan bahwa boleh terjadi ta'arud antara beberapa masalah dan tidak boleh terjadi ta'arud antara dalil qot'i. Selanjutnya, contoh ta'arud al-adillah atau contoh pertentangan antara dalil. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 240 dijelaskan tentang ketentuan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Yang artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Ayat ini menjelaskan secara umum tentang iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu 1 tahun. Ayat ini bertentangan secara zahir dengan Al-Baqarah ayat 234, yaitu yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Dalam ayat yang kedua ini Allah menegaskan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi terjadi pertentangan hukum yang dikandung antara kedua ayat tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ta'arud al-adillah, yaitu ada 4. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran.
Yang kedua, ta'arud antara sunnah dan sunnah, ta'arud antara sunnah dan qiyas, dan yang terakhir ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Kemudian cara penyelesaian ta'arud ini yaitu ada dua metode. Yang pertama, metode Hanafiyah. Metode Hanafiyah ini pertama menerapkan teori nasah, yakni membatalkan hukum yang datang lebih dahulu dengan dalil yang datang kemudian. Setelah melalui usaha penelitian eksistensi dalil dari sudut kesejarahan, contoh terjadinya pertentangan antara ayat dengan ayat adalah ayat tentang idah wafat dengan ayat tentang idah hamil. Kemudian yang kedua, metodenya menerapkan teori tarjih. Maka jika dengan langkah menerapkan teori nasah tidak bisa, lalu menurut Hanafiyah bisa menerapkan teori tarjih, yaitu berusaha menguatkan salah satu dari dalil-dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan petunjuk-petunjuk yang mendukungnya, dengan memperhatikan segi petunjuk kandungan nas dan segi keadilan para periwayat. Abu Hanifah lebih mendahulukan hadis yang berbunyi, "Bersucilah kalian dari air kencing," daripada hadis yang menjelaskan tentang penduduk Urainah yang meminum air kencing unta. Kemudian yang ketiga, dalam metode Hanafiyah ini mengumpulkan dan mengompromikan dua dalil yang tampaknya bertentangan berdasarkan prinsip pengalaman dua dalil lebih utama dan pengabdiannya. Dan yang terakhir yaitu sakut ad-dalalain, yaitu menggugurkan dua dalil yang tampak bertentangan dan mencari dalil lain sekalipun derajatnya lebih rendah. Dan yang kedua yaitu metode Syafi'iyah. Nah, metode Syafi'iyah ini ada 5 langkah. Yang pertama, beda sama yang Hanafiyah tadi ya. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan mengompromikan atau al-jam'u wa at-taufiq. Kemudian yang kedua, menetapkan teori nasah pembatalan hukum. Yang ketiga, tarjih, yaitu menguatkan salah satu dalil atas yang lain. Yang keempat, takhyir, memilih salah satu dalil yang bertentangan. Dan yang kelima, tawakuf, yaitu meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencari dari dalil yang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.